Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fandi dengan NIM 7211419068. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan pada sistem informasi manajemen pada bab 11. Bahasan pertama, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Jadi sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keputusan adalah tindakan pilihan di antara beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Little, sekumpulan prosedur berbasis model untuk mengolah data dan penilaian guna membantu manajer mengambil keputusan. Menurut Ken, suatu produk dari proses pengembangan di mana pengguna, pembangun, dan sistem pendukung keputusan itu sendiri dapat mempengaruhi satu dan yang lainnya dan menghasilkan evolusi sistem dan pola-pola penggunaan. Lalu bahasan selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan menurut Bonsher. Itu ada 3, yaitu ada sistem pengetahuan, ada sistem bahasa, dan ada sistem pengolahan masalah. Untuk sistem pengetahuan, repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan baik sebagai data maupun sebagai prosedur. Untuk sistem bahasa, mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan yang lain. Lalu untuk sistem pengolahan masalah, hubungan antara dua komponen lainnya yang terdiri dari satu atau lebih kemampuan manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu bahasan selanjutnya ada kesimpulan definisi sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi berbasis komputer yang menggabungkan model dan data dalam upaya memecahkan masalah tidak terstruktur dengan keterlibatan pengguna yang ekstensif melalui tatap muka pengguna yang mudah digunakan. Lalu ada fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon itu ada 4. Ada intelijen, perancangan, pengkajian, dan pemilihan. Pada intelijen itu kita mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Untuk perencanaan itu kita menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu untuk pengkajian itu kita memeriksa pilihan-pilihan yang lalu ada pemilihan. Memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu ada 3. Ada upaya persiapan, ada upaya pendefinisian, dan ada upaya pemecahan. Jadi pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan untuk digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Lalu pentingnya cara pandang sistem. Jadi cara pandang sistem itu sangat penting. Yang pertama itu karena apa? Karena kita dapat mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu yang kedua ada menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Lalu yang ketiga itu kita menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Lalu yang keempat, kita mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan lalu yang kelima, kita menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu elemen proses pemecahan masalah. Jadi itu terdapat elemen proses pemecahan masalahnya. Itu terdapat 6. Yang pertama ada solusi masalah sistem. Solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik seperti yang dicerminkan dalam sistem. Lalu yang kedua ada kriteria solusi. Jadi perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Lalu ada tanggung jawab manajer. Pada bahasan ini kita mengidentifikasi bahwa solusi alternatif itu yang selalu ada. Lalu ada evaluasi. Kita harus mempertimbangkan batasan constraints yang ada yang dapat berasal dari internal maupun lingkungan. Lalu ada batasan internal. Jadi sumber daya yang terbatas yang ada dalam perusahaan. Lalu ada batasan lingkungan. Jadi tekanan dari berbagai lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dalam dan keluar perusahaan. Lalu ada analisis dari bahasan sebelumnya. Jadi itu ada analisis, ada penilaian, dan penawaran.
Untuk analisis, kita mengevaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Nah, lalu ada penilaian. Nah, itu adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Lalu ada penawaran, kita melakukan negosiasi antara beberapa manajer. Lalu ada struktur permasalahannya. Nah, itu terdapat 3 masalah. Yang pertama ada masalah tidak terstruktur, ada masalah semi terstruktur, dan ada masalah terstruktur. Nah, untuk masalah tidak terstruktur itu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu untuk masalah semi terstruktur itu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu ada masalah terstruktur. Nah, jadi terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu ada jenis keputusan. Nah, itu terdapat 2. Yang pertama ada putusan terprogram. Lalu yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram. Nah, jadi untuk putusan terprogram itu sifatnya relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu. Nah, itu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap defono atau baru setiap kali terjadi. Lalu ada keputusan yang selanjutnya ada keputusan yang tidak terprogram. Nah, itu kenapa? Jadi sifatnya itu baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Lalu ada pemodelan matematika. Nah, jadi itu yang pertama ada model fisik. Nah, itu merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Lalu untuk model naratif itu merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu ada model grafis. Itu merupakan gambar entitas dengan abstraksi garis, simbol atau bentuk. Dan yang terakhir itu ada model matematis. Nah, itu kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Lalu ada kelas model matematis. Nah, itu diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, ada 3 keyakinan dan kemampuan untuk mencapai optimasi. Nah, model statis atau dinamis. Nah, model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Nah, model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Nah, untuk model probabilitas dan deterministik, itu model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Lalu model optimasi atau suboptimasi. Nah, model optimasi adalah model yang memiliki solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Model suboptimasi, model pemuas. Nah, memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Lalu ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Nah, itu ada 2, ada kapabilitas pemodelan statis dan kapabilitas permodelan dinamis. Nah, untuk kapabilitas permodelan statis, itu baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Lalu untuk kapabilitas permodelan dinamis, itu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Nah, kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Lalu untuk wilayah AI-nya atau Artificial Intelligence-nya, itu AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar. Jadi jaringan saraf tiruan algoritma genetik dan agen cerdas. Sistem pakar expert system adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Nah, untuk algoritma genetik algoritma menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah itu agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Lalu ada konfigurasi sistem pakar, itu ada 4. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Nah, jadi memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Lalu ada mesin inferensi. Nah,
bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Lalu untuk basis pengetahuan, itu berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Nah, lalu untuk mesin pengembangan. Nah, sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada dua pendekatan yang tersedia, yaitu ada bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Lalu ada konsep GDSS. Nah, jadi apa sih itu GDSS itu? Nah, itu adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Nah, GDSS itu membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Nah, lalu ada ruang keputusan atau decision room. Itu apa sih? Ya, jadi ruang keputusan itu adalah tempat sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung. Nah, ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Sekian dari penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.